warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masadah, NIM 2021111011 dari kelompok 6 yang mana akan membahas mengenai Fazlur Rahman. Tepatnya, saya di sini akan membahas mengenai karya-karya serta pemikiran tafsir dari Fazlur Rahman. Jadi, Fazlur Rahman merupakan seorang tokoh pemikir muslim yang sering disebut sebagai tokoh neomodernisme Islam. Fazlur Rahman dibesarkan dalam tradisi mazhab Hanafi. Sejak masih umur belasan tahun, beliau telah mengembangkan pemikirannya secara bebas. Nah, sejak kecil, Fazlur Rahman ini sudah bersikap skeptis terhadap pelajaran-pelajaran hadis yang diberikan oleh ayahnya. Lalu dengan pemikiran serta sikap beliau mengenai Islam tersebut, selanjutnya beliau mengembangkan serta menyusunnya secara sistematis dalam karya-karya intelektualnya. Karya-karya dari Fazlur Rahman hampir mencakup seluruh studi Islam, baik secara normatif maupun secara historis. Dari banyaknya karya beliau, yang terutama salah satunya tentang tafsir, yaitu Major Themes of the Quran, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tema pokok Al-Quran. Dalam karya ini nampak jelas bahwa Fazlur Rahman ingin mendasarkan pandangannya terutama pada Al-Quran. Menurut beliau, Al-Quran bukanlah sebuah karya yang misterius dan memerlukan manusia terlatih untuk memahami secara teknis dan menafsirkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Menurut Fazlur Rahman, dalam karya ini terdapat dua prosedur yang benar untuk memahami atau menafsirkan Al-Quran, yaitu pertama, seseorang harus mempelajari Al-Quran dalam lingkup historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasannya. Sebab apabila tidak, maka seorang bisa jadi akan tersesat dalam memahami poin-poin penting tertentu dari ajaran Al-Quran. Kedua, seseorang harus mengkajinya dalam konteks latar belakang sosiohistorisnya. Tanpa memahami latar belakang mikro dan makronya secara memadai, menurut Fazlur Rahman, besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap maksud Al-Quran serta aktivitas Nabi baik yang di Mekah maupun di Madinah. Lalu karya yang kedua dari Fazlur Rahman berjudul Islam. Rahman dalam bukunya yang berjudul Islam ini memahami Al-Quran sebagai sebuah kitab yang berisi prinsip-prinsip keagamaan dan moral serta anjuran-anjuran, dan bukan sebagai suatu dokumen hukum di negara Madinah. Pengembangan konsep tentang Tuhan, pencipta mutlak alam semesta, yang di dalamnya terdapat sifat-sifat kreatif, perintah maupun anugerah-anugerah yang dituangkan dalam Al-Quran satu sama lain, yang merupakan suatu hal yang saling mempengaruhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan alam selalu berhubungan dengan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran sendiri secara bertahap mengungkapkan pandangannya dengan lebih lengkap mengenai tata moral bagi manusia. Tidak ada keraguan bahwa tujuan utama Al-Quran adalah membangun sebuah sosial yang layak bagi ketertiban di bumi yang akan berbasis etis dan adil. Selain dari dua karya Fazlur Rahman yang saya sebutkan tadi, terdapat pula banyak karya Fazlur Rahman yang lainnya. Di antaranya yaitu Avicenna's Psychology yang berisi kajian dari pemikiran Ibnu Sina yang terdapat pada kitab Al-Najat. Lalu Avicenna's The Anima, being the psychology part of kitab Al-Shifa, yang merupakan suntingan dari kitab Al-Nafs yang merupakan bagian dari kitab Al-Shifa. Lalu Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy. Karya ini dilandasi oleh rasa keprihatinannya atas kenyataan bahwa sarjana-sarjana muslim modern kurang menaruh minat dan perhatian terhadap doktrin-doktrin kenabian. Selanjutnya terdapat buku yang berjudul Islamic Methodology in History, Central Institute of Islamic Research. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memperlihatkan evolusi historis perkembangan 4 prinsip dasar pemikiran Islam yang memberi kerangka bagi seluruh pemikiran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma', dan peran aktual prinsip-prinsip tersebut terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Lalu Philosophy of Mulla Sadra Shirazi. Buku ini merupakan kajian historis Fazlur Rahman terhadap pemikiran Sadra al-Din al-Shirazi atau disebut Mulla Sadra. Yang selanjutnya adalah Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition,
Isi buku ini merupakan hasil dari sebuah proyek riset yang dilaksanakan di Universitas Chicago dan dibiayai oleh Ford Foundation dalam Islamic Education, yang pada mulanya merupakan bagian dari sebuah proyek lain yang lebih besar yang bernama Islam and Social Change. Penulisan buku ini dimulai pada tahun 1977 dan selesai pada tahun 1978. Setelah itu, masih banyak dilakukan perbaikan-perbaikan. Pada mulanya, buku ini diberi judul Islamic Education and Modernity oleh penulisnya, karena ia memang berbicara tentang pendidikan Islam dan dalam perspektif sejarah dengan Al-Quran sebagai kriterium penilai. Oleh pihak penerbit di University of Chicago Press, judul buku tersebut diubah menjadi Islam and Modernity. Pengubahan ini menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif mungkin didasarkan pada pertimbangan pemasaran. Bila perkataan pendidikan tetap bertengger pada judulnya, mungkin akan menimbulkan kesan bahwa karya ini terlalu terbatas lingkup bahasanya, yaitu hanya soal pendidikan dalam artian yang sempit. Dengan menghilangkan perkataan pendidikan, karya ini akan lebih mengesankan sebagai karya yang berlingkup luas, sekalipun ia bertolak dari masalah pendidikan Islam. Buku terakhir yang dihasilkan Fazlur Rahman adalah Health and Medicine in Islamic Tradition. Buku ini berusaha memotret kaitan organis antara Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan dan Islam sebagai sebuah tradisi pengobatan. Yang selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran tafsir dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengkritisi bahwa metode penafsiran klasik cenderung menggunakan pendekatan dalam menginterpretasikan Al-Quran secara terpisah-pisah dan terpotong-potong, sehingga mengakibatkan persoalan yang dihadapi bukannya selesai, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Fazlur Rahman mendasarkan bangunan hermeneutikanya pada konsepsi teoretik bahwa yang ingin dicari dan diaplikasikan dari Al-Quran di tengah-tengah kehidupan manusia adalah bukan pada kandungan makna literalnya, tetapi pada konsepsi pandangan dunianya. Berkaitan dengan pemikirannya dalam memahami Al-Quran, Fazlur Rahman memiliki metodologi memahami Al-Quran yang dikenal sebagai teori double movement. Double movement adalah sebuah metode penafsiran yang memuat di dalamnya terdapat dua gerakan. Gerakan yang pertama, dari situasi sekarang menuju ke situasi di mana Al-Quran diturunkan. Dan gerakan yang kedua, kembali lagi, yakni dari situasi di mana Al-Quran diturunkan menuju masa kini yang akan mengadakan progresivitas pewahyuan. Gerakan pertama, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan. Untuk memahami ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, pemahaman arti atau makna suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Sebelum memahami ayat-ayat spesifik di dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya, maka perlu dipahami di kehidupan menyeluruh di Arab pada saat turunnya ayat dalam batasan-batasan agama dan adat istiadat masyarakat tersebut. Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosiohistoris dan ratiologis atau ilat hukum yang sering dinyatakan. Gerakan kedua, dari masa Al-Quran diturunkan kembali lagi ke masa sekarang, dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan dalam konteks sosiohistoris yang konkret di masa sekarang. Untuk itu perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru pula. Gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan yang pertama. Selanjutnya terdapat struktur hermeneutika double movement dari Fazlur Rahman. Baik,
akan saya jelaskan dari struktur tersebut. Inti dari pemikiran Fazlur Rahman dalam mind mapping tersebut adalah merumuskan tentang visi etika Quran yang utuh sebagai prinsip umum dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip umum tersebut dalam kasus-kasus khusus yang muncul pada situasi sekarang. Gagasan Fazlur Rahman yang demikian itu memiliki keunggulan karena peluang untuk mewadahi dan memberikan dasar solusi terhadap berbagai problem-problem khusus menjadi sangat terbuka, apalagi ketika kita menengok watak wilayah teks yang terbatas sehingga wilayah permasalahan yang tak terbatas. Untuk memahami dan mengaplikasikan metode tersebut perlu pemahaman dan pengetahuan. Di antaranya pengetahuan yang menyangkut bukan saja bahasa Arab, melainkan juga kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pada masa Nabi yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara layak dengan kondisinya. Lalu pemahaman latar belakang turunnya wahyu Al-Quran yang disebut sebagai asbabun nuzul. Lalu hadis kesejarahan yang memuat mengenai laporan-laporan mengenai bagaimana orang dapat memahami perintah-perintah dan pernyataan-pernyataan Al-Quran ketika pertama kali turun. Setelah memahami yang saya sebutkan tadi, selanjutnya makna Al-Quran dapat dipahami berdasarkan konteks perkembangan zaman dengan berdasarkan pada tonggak penafsiran-penafsiran terdahulu. Fazlur Rahman menyadari bahwa pendekatan sosiohistoris dalam memahami wahyu akan memunculkan pertanyaan teologis yang serius, yakni tentang keabadian kalam Allah dan hukum-hukumnya. Mengenai keabadian kalam Allah, menurutnya secara substansial dapat diakui. Adapun mengenai keabadian teks hukum, sepanjang mengenai pengaturan sosial Tuhan memiliki rencana moral dan hukum yang dinyatakan secara spesifik. Tidak semua ayat dapat dipahami dengan teori double movement. Teori ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang bisa ditemukan teksnya dalam Al-Quran maupun sunnah yang diketahui latar belakang sosiohistorisnya. Sedangkan pada kasus yang hanya bisa ditemukan teksnya sementara latar belakangnya tidak diketahui atau bahkan tidak ditemukan sama sekali teksnya, teori double movement ini tidak bisa diterapkan. Hal ini diperkuat Fazlur Rahman dengan pendapat ia sendiri yang menamakan usaha menamai Al-Quran dengan metode double movement sebagai bentuk kias yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui bahwa kias hanya mungkin dilakukan ketika kasus hukum yang baru memiliki padanannya dengan teks dan wahyu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.